Zalim itu bisa terjadi dari dua sisi. Yang pertama, tidak memberikan hak orang lain, berarti kita zalim. Misalnya gaji pegawai, gaji pembantu, gaji supir, hak bagi hasil investor, ya, hak sewa. Itu semua sama dengan kita menzalimi orang lain. Atau kita mengambil yang kedua, bukan hak kita. Itu juga kezaliman. Ya, meminum minuman, makan makanan yang bukan hak kita, zalim terhadap pemilik makanan atau minuman tersebut. Dan ini juga banyak sekali atau sangat banyak orang yang tidak paham, khusus poin yang kedua tadi ya. Kalau sebenarnya dia sedang berbuat kezaliman. Saya kasih contoh-contoh sederhana misalnya. Kalau teman-teman lagi diundang makan oleh orang lain, kan biasanya tuan rumah sudah tentukan porsi. Misal 100 orang, maka dia mungkin pesan 110 misalnya. Atau 100 juga bisa dia anggap dia pesan pas 100. Misal di situ ada potongan-potongan daging, ada potongan tempe dan segala macam. Memang dia sudah atur satu porsi itu masing-masing satu-satu lauk misalnya. Lalu datang seorang tamu yang tiba-tiba saja ngambil 5 potong daging, 5 potong tempe segala macam, tanpa memikirkan nanti tamu lain ini dapat nggak? Nah, di sini dia bisa zalim kepada orang karena memang dia bisa zalim kepada pemilik rumah, dia bisa zalim kepada tamu lain, gitu kan? Ini contoh saja yang kadang-kadang orang tidak fikir kalau dia berbuat zalim. Kalau contoh-contoh yang lain mungkin langsung kita bisa pahami, gitu kan? Misalnya dia temukan sesuatu di pinggiran langsung main ambil, dia zalim kepada pemiliknya. Tapi mungkin hal-hal sepele seperti ini kadang-kadang kita tidak tahu. Menggunakan sesuatu yang bukan punya kita itu zalim. Nggak boleh. Sembarangan pakai sendal, sembarangan pakai sepatu. Ya, tidak boleh. Masuk dalam masalah kezaliman ini juga adalah kalau seseorang diamanahkan sesuatu, lalu dia khianati amanah itu, kepercayaan, dia zalim. Seperti misalnya rental mobil, sewa rumah, ya. Rental mobil itu kita diamanahkan oleh pemilik mobil untuk dijaga. Makanya biasa kalau tempat-tempat rental yang profesional pasti dia akan tulis, dicek semua fisik mobilnya, keliling, ini nggak ada apa-apa ya. Gitu. Maka harus kembali seperti itu. Pada saat kita ngontrak, maka akan ditulis oleh pemilik rumah, kontrakan seperti ini dan seperti itu, ya. Jadi semuanya jelas, kita pun harus kembalikan sama. Kapan kita merusak itu misalnya, kan mobil rental nggak apa-apa lah, mau ada lubang diterabas saja, ya, dirusak dan segala macam hal, maka ini zalim terhadap orang, gitu ya. Sebagian ulama mengatakan dosa zalim ini bisa masuk ke dalam hampir semua lini kehidupan, selama dia tidak memberikan hak orang lain atau dia mengambil yang bukan haknya.